Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan doa saya saudara tetap penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Hari ini, awal bulan April, kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya terus selalu ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati, meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan sajalah penuntun hidup kita, firman Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti setiap perencanaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu untuk kesehatan, untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai pada hari ini. Tuhan mengizinkan kami menikmati hari baru ini, dan kami percaya Tuhan pun akan memberikan berkat-berkat baru kepada kami. Tuhan, kami mau menjalani segala aktivitas kami pada hari ini di dalam tuntunan kasih-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengajar kami untuk dapat melakukan yang baik dan yang terbaik di dalam kehidupan kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 1 April 2025 tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Martua ma nasiroha Aisyasiando Nasida. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yesus mengajarkan jalan yang benar, meneladankan segala yang baik kepada kita semua. Yesus Kristus adalah role model kehidupan kita, supaya kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik dan kita dapat menyelesaikan perjalanan hidup ini dengan baik dan kita semua beroleh keselamatan sampai di tujuan kehidupan kita. Dalam Matius 7 ayat 12 Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, selaras dengan renungan kita pada hari ini, yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata karena menunjukkan suatu dampak, akibat dari apa yang telah diperbuat lebih dahulu. Jadi, orang yang beroleh kemurahan berarti orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan baik yang menunjukkan kemurahan hati ada di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan Yesus kepada kita bukanlah sesuatu hal yang teorikal belaka, tetapi Dia telah melakukan lebih dulu kepada kita. Bagaimana Ia dengan murah hati memberikan atau mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan yang baik kepada kita, mengajarkan jalan yang benar kepada kita, supaya keselamatan yang telah dikerjakannya tidak menjadi sia-sia. Tetapi keselamatan itu menjadi kekal dan menjadi bagian kita sampai Maranatha tiba. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk kita berempati, peduli, dan dengan murah hati menolong orang lain.
karena Yesus Kristus telah lebih dulu melakukannya kepada kita. Ketika kita berbuat baik atau bermurah hati kepada orang lain, yakin dan percayalah saudara, itu semua tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Jikapun di dalam kehidupan nyata, sering sekali kita menghadapi orang-orang yang tidak berterima kasih atau tidak merespon baik segala perbuatan baik kepada kita. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Karena memang realita dalam kehidupan ini sering sekali kebaikan-kebaikan dibalas dengan hal-hal yang buruk. Tetapi di dalam renungan kita pada hari ini, Yesus mau mengajar kepada kita untuk tidak pernah berhenti melakukan yang baik di dalam kehidupan. Karena apa yang baik yang kita kerjakan, seperti yang saya katakan tadi, tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Semua ada perhitungannya dan Tuhan memperhitungkan. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah hidup ini dengan ketaatan. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana kasih Tuhan telah diberikan kepada kita. Ketika kasih ada di dalam hati kita, maka kita tidak akan memperhitungkan, tidak akan menghitung-hitung apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Tetapi kita akan merenungkan apa yang telah kita perbuat. Dan kita tidak akan mengingat apa yang sudah kita perbuat. Itulah yang dikerjakan Yesus di dalam kehidupan. Jika kita menyadari betapa banyak dosa dan tidak layaknya kita, tetapi karena kasih-Nya, Dia melayakkan kita. Dipapitor hita, asa malua hita saluhuna, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Kehidupan di dunia ini tidak selamanya. Ada limit, ada batas waktu yang ditentukan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berulang-ulang firman Tuhan mengingatkan kita, selagi masih ada waktu, selagi masih diberi kesempatan, mari kita melakukan hal yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hanya dengan itulah kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan itulah kita membalas kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tak ada sesuatu pun yang bisa kita andalkan. Pangkat, jabatan, kekayaan, popularitas dan semuanya. Itu tidak dapat kita pakai untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi dengan apakah kita membalasnya? Dengan hati yang taat, hati yang turut melakukan kehendak-Nya. Karena kasih-Nya begitu besar, maka marilah kita mengasihi Dia dengan sungguh, dengan melakukan firman Tuhan secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Bermurah hatilah, karena orang yang murah hati akan bahagia. Bukankah lebih baik memberi daripada menerima? Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Sebab itu saudara, marilah kita terus dengan sukacita memberi pertolongan, bermurah hati kepada banyak orang, serta memberi pengampunan juga. Karena di dalam memberi pengampunan di sana terlihatlah sikap hidup yang murah hati. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengajaran baik yang selalu Tuhan beri kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, ajari kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Bukalah hati kami, lembutkanlah hati kami, untuk kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Dan kami pun dimampukan untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, melalui sikap hidup yang baik yang kami lakukan setiap hari. Hari ini kami diingatkan untuk bermurah hati, untuk melakukan segala yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kami. Berkati kami hari ini, dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati, agar apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Sehingga buah baik dalam pekerjaan kami boleh kami nikmati dan kami pun boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Bapa, kasihani kami dan lindungilah kami di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Tuhanlah yang memampukan dan yang menyempurnakan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat melakukan yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita, dan mereka yang sedang sakit. Biarlah kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan daripada-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.